Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adheri Zulfikri Sitompul, sarjana hukum, di dalam episode berikutnya terkait pada kasus yang melibatkan PT Timah Tbk atau dikenal dengan korupsi di PT Timah Tbk. Memang PT Timah Tbk ini menghebohkan, di mana yang menghebohkan adalah vonis yang menurut berbagai pihak belum memenuhi keadilan hukum di mata masyarakat dengan dijatuhi hukuman 6 tahun setengah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, yang saat ini sudah diajukan banding oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun saya tidak membahas tentang persoalan layak atau tidak layaknya putusan tersebut, tentang apa yang menjadi tolak ukur majelis hakim dalam memutuskan. Saya tidak masuk dalam ranah itu. Saya coba masuk dalam ranah tindakan ataupun pekerjaan di dalam upaya penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi tambang timah ini di PT Timah Tbk dengan nilai kerugian 271 triliun, bahkan sudah naik angkanya menjadi 300 triliun. Saya juga tidak membahas terkait nilai apakah itu merupakan nilai kerugian negara, total loss ataupun potensial total loss. Saya tidak masuk ke sana. Sebalik saya sampaikan tadi, saya membahas tentang kinerja yang wajib kita ajukan jempol juga kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentunya. Tentunya di dalam langkah-langkah melakukan proses penyelidikan tindak pidana korupsi, mulai dari memeriksa saksi-saksi sampai dengan meningkatkan kasusnya itu menjadi penyidikan, istilahnya naik kelas dari lidik ke sidik. Itu istilah di dalam teknis di lapangan. Nah, saya tertarik di mana saya coba mengutip berita dari CNBC Indonesia, di mana disebutkan telah diperiksa di kasus timah intip bisnis Robert Bono Susatyo yang ditulis oleh Mentari Puspa Dini CNBC Indonesia pada tanggal 3 April 2024 yang lalu. Nah, siapa sih Robert Bono Susatyo yang terseret dalam kasus dugaan korupsi tata niaga di PT Timah Tbk ini? Beliau ini berdasarkan data yang saya lihat dan saya baca cukup mumpuni di dunia bisnis.
walaupun beliau sudah diperiksa 13 jam lamanya, kemudian juga kantornya sudah digeledah pada tanggal 23 Desember 2023 lalu. Nah, Robert Bono Susatyo ini memiliki gurita bisnis yang luar biasa. Beliau mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP di tahun 2019, milik pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Saya tidak membahas tentang sosok Yusuf Hamka, tapi beliau memang sosok yang salah satu yang cukup saya kagumi dari segi amaliyah, jahiliyah maupun batiniah yang dilakukan oleh Yusuf Hamka. Nah, Robert Bono Susatyo ini ternyata memiliki banyak jabatan sejak tahun 2012, yakni sampai dengan 2019, bahkan tercatat di tahun 2017 Robert ini merupakan pemegang saham sekaligus direktur utama PT Energi 9 Perkasa. Kemudian juga dengan jabatan yang sama di PT Robus Buana Tunggal tahun 2015. Kemudian pemegang saham dan komisaris PT Prima Energi Utama di tahun 2014. Kemudian pemegang saham di PT Hamparan Berkah Biaya Lestari pada tahun 2013. Nah, kemudian Robert ini juga di tahun 2012 pemegang saham dan komisaris di beberapa perusahaan, antara lain PT Prima Multi Trada, PT Cipta Karya Dinamika, PT Graha Sentra Niaga, PT Sentra Karya Duta Usaha, dan PT Rezeki Bintang Terang tahun 2019. Kemudian Robert ini juga pernah menjadi komisaris utama di PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk yang selalu memenangkan tender percetakan besar, pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri. Kemudian di tahun 2008 juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya terletak di Batanghari, Jambi. Nah, ini yang menjadi sorotan. Ternyata Robert ini diduga sebagai pemilik PT Refinet Bangka Tin atau RBT yang tersangkut dugaan kasus korupsi di PT Timah. Nah, Robert Bono Susatyo ini ternyata ada memiliki rekam jejak. Itu juga saya ambil dari CNBC, di mana ternyata beliau ini pernah diduga memfasilitasi Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Karo Paminal Propam Polri dalam kasus Sambo dengan menyediakan jet pribadi. Namun tentang penggunaan jet pribadi ini tetap disangkal oleh Robert. Nah, Robert Bono Susatyo sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Itu garis bawahnya, masih sebagai berstatus saksi. Baik, kita akan meningkat kepada 22 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus korupsi di PT Timah Tbk ini, yang berdasarkan hitungan merugikan negara sebesar 300 triliun.
Nah, terakhir, Kejaksaan Agung telah menetapkan Bambang Gatot Ariono alias BGA, yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM periode 2015-2020 sebagai tersangka. Luar biasa, sudah mulai memasuki kepada kementerian. Tinggal kita lihat siapa lagi pejabat kementerian yang akan digaruk oleh Kejaksaan Agung. Ya, istilah saya digaruk alias ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari 22 tersangka tersebut yang saya dapat rilisnya berdasarkan kutipan saya dari koran Tempo, yakni Tempo tanggal 3 Juni 2024 yang lalu. Per 29 Mei 2024 ada 22 tersangka. Baik. Pertama, Kepala Dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun periode 2015 hingga 2018, yakni Suranto Wibowo, disingkat dengan SW. Kemudian pelaksana tugas PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Maret 2019, yakni Rusbani dengan inisial SBN. Kemudian yang ketiga, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2021-2024, yakni Amir Sahbana alias AS. Nah, kemudian yang keempat, ada disebutkan sebagai pemilik manfaat atau benefit official ownership PT Tinindo Internusa, yakni Henry Lee atau disingkat dengan HL. Kemudian yang kelima, marketing PT Tinindo Internusa Fandi Lingga atau FL. Kemudian adik Tamron Tamsir, yakni Tony Tamsir alias TT alias Aki, sebagai tersangka perintangan penyidikan obstruction of justice. Kemudian yang ketujuh, ada yang dijadikan juga tersangka, yakni Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan. Kemudian Direktur PT Stanindo Inti Perkasa MB Gunawan. Kemudian pemilik manfaat atau beneficial official ownership CV Venus Inti Perkasa Tamron Tansir alias Aon. Kemudian ada Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hasan Chi. Kemudian ex Komisaris CV Venus Inti Perkasa Kwang Yung alias Buyung. Kemudian ke-12, manajer operasional tambang CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani. Kemudian yang ke-13, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Santosa Robert Indarto, sama-sama Robert, tapi bukan Robert yang saya maksud. Kemudian yang ke-14 adalah General Manager PT Tinindo Internusa Rosalina. Kemudian Direktur Utama PT Revine Bangka Tin. Ini milik siapa tadi? Ayo, masih ingat? Milik siapa? Milik Robert Bono Susatyo. Diduga milik Robert Bono Susatyo. Itu tadi. Nah, kemudian Direktur Pengembangan Usaha PT Revin Bangka Tin Reza Adriansa RA. Berarti Direktur Utama, kemudian Direktur Pengembangan di PT RBT tadi, Revin Bangka Tin tadi, sudah dijadikan tersangka. Tinggal akan kita
cari tahu Robert Bono Susatyo ini sebagai apa? Apakah sebagai pemegang saham terbesar di PT Refinet Bangkatin ataukah sebagai komisaris? Ini masih disembunyikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar tidak terjadi dugaan-dugaan negatif. Itu kita ambil positifnya. Kemudian yang ke-17, Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mohtar Rija Pahlevi Tabrani. Kemudian Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018 Emil Erminda. Kemudian bekas atau ex Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Alwin Albar. Kemudian yang ke-20 ada manajer marketing PT Quantum Skyline Exchange QSA Helena Lim yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK. Nah, kemudian ini yang menjadi agak penerjemahan dalam tindak pidananya itu sebagai pemilik-kah, sebagai marketing-kah, atau sebagai apa? Yakni perwakilan PT Refinet Bangkatin RBT Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Itu yang kemarin putusannya mengebohkan, yakni 6,5 tahun putusan di pengadilan negeri. Kemudian Helena Lim 5 tahun putusan pengadilan negeri Tipikor Jakarta Pusat, yang juga telah diajukan banding oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kembali saya boleh dikatakan mewakili individu masyarakat bertanya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, apakah Robert Bono Susatyo ini masih sebagai saksi ataukah akan meningkat statusnya sebagai tersangka untuk kemudian sebagai terdakwa? Itu masih dalam tataran tertutup di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang tidak boleh kita melakukan dugaan-dugaan, memberikan penafsiran-penafsiran negatif, tetapi mari kita menunggu apakah hasil akhir dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap pemeriksaan atas diri Robert Bono Susatyo ini. Kemudian yang ke-22 adalah Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022 Bambang Gatot Ariono. Itu 22. Masih ada tersangka baru lagi, sehingga jumlahnya 23. Nah, 23 itu siapa sih yang ke-23? Nah, mau tahu? Baik, saya akan sampaikan. Tersangka ke-23 akan saya sampaikan di akhir dari pembahasan dan ulasan kita ini. Menjadi pertanyaan, apakah Robert Susatyo ataukah ada orang lain? Jangan berpikir negatif dulu. Berikan seluas-luasnya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Baik, kita lanjut. Kita lanjut kepada status dari 23. Saya naikin tadi ya, 23 tersangka tadi
sudah ada 15 orang yang dijadikan terdakwa di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sudah ada 15 terdakwa. Kemudian dari 15 terdakwa tadi sudah dijatuhi putusan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengajukan banding terhadap vonis 9 terdakwa. Masih bingung siapa yang ke-23? Tadi kan sudah saya bahas yang ke-23. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada pembahasan terkait tentang 15 terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman, yakni Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara dengan uang pengganti 210 miliar rupiah. Kemudian Suparta divonis 8 tahun dengan uang pengganti 4,5 triliun. Reza Andriansa divonis 5 tahun. Rosalina divonis 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Suwito Gunawan divonis 8 tahun dan uang pengganti 2,2 triliun. Robert Indarto divonis 8 tahun dan uang pengganti 1,9 triliun. Amir Sahbana divonis 4 tahun dan uang pengganti 325 juta 999,9 rupiah. Kemudian ke-8 Suranto Wibowo divonis 4 tahun dan denda 100 juta. Kemudian ada Rusbani alias Bani divonis 2 tahun denda 50 juta. Tony Tamsir divonis 3 tahun. Tamron alias Aon divonis 8 tahun dan uang pengganti sebesar 3,5 triliun. Kemudian Ahmad Albani divonis 5 tahun. Kemudian Hasan Chi divonis 5 tahun. Kwang Yung divonis dengan 5 tahun penjara. Terakhir adalah Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Nah, tadi saya sebutkan Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap 9 terdakwa. 9 terdakwa, yakni atas nama Harvey Mois, Suwito Gunawan, Robert Indarto, Reza Andriansa, Suparta, kemudian menyatakan menerima hukuman ataupun putusan terhadap diri Rosalina, kemudian mengajukan banding juga terhadap diri Tamron alias Aon. Nah, selanjutnya kita akan coba mengarah kepada apa yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana dari story Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dirilis terakhir 10 Januari 2025 lalu sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi tambahan untuk menguatkan dan menetapkan tersangka korporasi. Tolong dicatat dan diingat, tersangka korporasi. Artinya yang dijadikan tersangka tindak pidana korupsi timah ini adalah perusahaannya. Maka Kejaksaan Agung berkewajiban nantinya menetapkan
apakah pemilik perusahaan yang terlibat, ataukah komisaris, ataukah pemegang saham, ataukah whatever namanya, ataukah jajaran direksi, itu kewenangan serta kewajiban Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menetapkan sebagai tersangka. Nah, akan saya bacakan 5 tersangka korupsi yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah dirilis 2 Januari 2025 lalu, yakni PT Refinet Bangka-Tin atau PT RBT. Saya ulangi, PT Refinet Bangka-Tin, disingkat PT RBT, di mana tadi saya sampaikan di muka sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang diduga sebagai pemilik perusahaan PT Refinet Bangka-Tin ini, yakni Robert Bono Susatya. Saya ulangi, Robert Bono Susatya, mirip dengan singkatan PT-nya RBT, Robert. Kemudian tersangka korporasi berikutnya yang kedua adalah PT Stanindo Inti Perkasa, kemudian PT Tinindo Internusa, kemudian PT Sari Wiguna Bina Sentosa, kemudian CV Venus Inti Perkasa, yang mana sebelumnya sudah ada jajaran direksinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, kemudian sudah menjalani vonis di tingkat pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat pertama, yang mana sebagian sudah diajukan banding oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini ada 22 orang tersangka, kemudian 5 tersangka koperasi dan 1 tersangka dalam obstruction of justice tadi. Jadi 23 ya, sudah saya sampaikan. Nah, ini ada isu yang sampai ke saya. Ada dugaan pertemuan khusus untuk diduga mengamankan Robert Bono Susatya ini untuk bisa aman. Itu isu yang saya dengar, dugaannya. Ini dilakukan oleh seorang oknum berinisial AN dengan melakukan 2 kali pertemuan di Singapura dan 1 kali pertemuan di seputaran Jalan Safari Journey dekat Istana Panda Indonesia Taman Safari Bogor. Tapi masih saya sampaikan kan lagi tadi, isu yang disampaikan yang mungkin harus lebih didalami oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin saja KPK bisa menindaklanjuti ini juga. Nah, itu yang sampai ke saya, tapi belum bisa untuk dipertanggungjawabkan, hanya isu. Ya, namanya isu. Nah, akhirul kalam, dari status tersangka korporasi, apakah Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan menetapkan Robert Bono Susatya
sebagai tersangka berikutnya dan akan menjadi terdakwa berikutnya masih gelap gulita. Kembali kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan pandang bulu. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah memberikan program khusus di dalam mencapai tingkatan memaksimalkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia di dalam 17 program besar beliau, yang diantaranya adalah program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Itu yang harus dicatat. Program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga mari kita kawal penuh upaya bersih-bersih para koruptor yang menyengsarakan rakyat serta merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.